Selamat datang di sesi pendalaman kita kali ini. Kita mau bahas swing trading, ya, atau trading jangka menengah. Sumbernya udah kita pegang nih, kita bakal coba gali. Apa sih intinya? Bedanya sama yang lain apa? Terus cocok nggak buat Anda? Misinya ya biar cepat ngerti soal swing trading ini. Oke, kita bedah langsung aja ya. Biar gampang kita lihat dulu posisinya di spektrum waktu trading. Ini mainnya di mana sih? Iya, betul. Swing trading ini posisinya di jangka menengah. Jadi siap-siap aja nahan posisi itu beberapa hari, bisa juga beberapa minggu. Kadang malah kalau trennya lagi bagus nih, bisa sampai beberapa bulan. Tapi intinya ya bukan yang cepat banget kayak kilat, bukan juga yang buat disimpan selamanya gitu. Oke, jadi jelas bukan day trading ya yang harus kelar hari itu juga. Tapi juga bukan investasi tahunan. Nah, kalau dibandingin sama gaya trading lain yang mungkin lebih ekstrim gimana tuh? Nah, sumber-sumber ini cukup jelas sih memetakannya. Kalau yang super cepat, agresif, itu ada day trading. Ya, itu tadi, buka tutup posisi di hari yang sama. Hitungan jam atau menit malah. Ada lagi yang lebih ekstrim, scalping. Ini ngincernya profit seuprit-uprit dari gerak harga detik atau menit. Wah, ini spekulatif banget dan butuh fokus tinggi. Wah, iya. Beda banget ya? Betul. Terus di ujung satunya ada position trading. Ini yang santai, pasif, mungkin setahun cuma beberapa kali transaksi. Fokusnya ke tren makro jangka panjang. Nah, swing trading ini ada di tengah-tengahnya. Masih aktif, perlu analisis, perlu ambil keputusan rutin, tapi nggak seintens di trading lah. Gitu. Nah, ini nih yang menurut saya menarik dari sumbernya. Katanya sering dianggap cocok buat pemula, atau mungkin buat orang yang sibuk. Kok bisa gitu ya? Padahal kan trading biasanya kesannya butuh waktu banyak. Kuncinya itu di fleksibilitas waktu. Ini beda banget sama day trader yang mungkin harus mantengin layar terus pas jam bursa buka kan. Swing trader ini nggak harus segitunya. Analisis, pasang order, itu bisa dilakuin di luar jam kerja utama. Jadi kalau Anda punya kerjaan full time atau kesibukan lain, ini bisa jadi pilihan. Tekanan psikologisnya juga ada yang bilang bisa jadi lebih ringan. Kan nggak harus mutusin dalam sekian detik gitu. Oke. Fleksibel tapi bukan berarti santai ya. Analisisnya sendiri gimana? Apa karena waktunya lebih panjang, jadi lebih enak buat menganalisa pasar? Justru itu, karena rentang waktunya lebih panjang, kita ngomongin harian atau mingguan nih, jadi ada kesempatan buat analisis yang lebih mendalam. Sumber-sumber ini nyebutin pakai grafik harian atau daily charts. Itu buat lihat gambaran besarnya. Lihat trennya, potensi ayunan harganya di mana. Oh, oke. Atau mungkin 15 menitan. Jadi ada waktu buat riset, nggak buru-buru. Itu kan dari sisi waktu sama analisis ya. Tapi ujung-ujungnya orang pasti nanya soal profitnya dong. Gimana potensi profit swing trading ini kalau dibandingin sama yang lain? Apalagi yang lebih cepat. Apa karena nangkep ayunan lebih besar, profit per transaksinya juga bisa lebih gede gitu? Secara potensi, iya. Tujuannya swing trading kan memang nangkap pergerakan harga yang lebih signifikan. Bukan cuma naik turun kecil dalam sehari kayak day trading. Jadi misalnya nih, ada tren naik atau turun yang jalan beberapa hari atau minggu, nah itu yang diincar. Jadi target profit per transaksinya bisa jadi lebih besar. Oke. Terus ada lagi soal efisiensi biaya. Karena transaksinya nggak sesering day trading atau scalping, biaya trading kayak komisi atau spread itu kalau diakumulasiin ya cenderung lebih rendah. Oh ya, bener juga ya. Jadi profitnya nggak terlalu banyak kepotong biaya lah, gitu kasarnya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda yang dengerin, swing trading itu kayak nyari keseimbangan ya. Bisa aktif di pasar, ngejar untung dari pergerakan harga yang lumayan, tapi nggak harus seharian di depan monitor. Ditambah lagi, potensi profit per transaksi bisa lebih oke dan biayanya lebih hemat. Tapi ya tentu ada resiko dan perlu belajar juga ya. Betul sekali. Ini bukan strategi pasang terus tinggal tidur. Tetap butuh disiplin, manajemen risiko yang bagus, sama analisis yang konsisten juga. Intinya sih strategi ini nyari titik manis antara frekuensi trading sama potensi untung per tradingnya. Manfaatin ayunan pasar aja. Sip, kita udah bedah ya inti swing trading. Posisinya di tengah, keunggulannya soal waktu dan analisis, plus potensi untung dan efisiensi biayanya. Yang menarik menurut saya, gimana strategi ini minta kombinasi antara sabar nunggu setup yang pas, ngebiarin posisi jalan, tapi juga jeli menganalisis. Baik teknikal maupun mungkin sedikit fundamental ringan. Jadi nggak cuma lihat garis di grafik, tapi coba paham konteks kenapa harga bisa bergerak begitu dalam beberapa hari ke depan. Wah,
Ini jelas jadi bahan pemikiran ya. Tentu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih. Coba lihat lagi rutinitas harian Anda. Seberapa nyaman sih Anda nahan posisi trading beberapa hari dengan segala kemungkinan pasar naik turun semalaman? Terus, seberapa besar minat Anda buat analisis yang lebih dalam tapi nggak seintensif day trading? Jangan-jangan jalan tengah ala swing trading ini malah yang paling pas buat profil dan tujuan Anda. Lebih cocok daripada terjun ke volatilitas harian atau nunggu lama di investasi jangka panjang. Coba dipikirkan deh. Selamat datang kembali ya di sesi pendalaman kita soal swing trading. Kemarin kan kita udah bahas dasarnya nih. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam lagi dari materi yang udah Anda kumpulin. Gimana sih swing trader itu analisis pasar? Terus alat-alatnya apa aja? Dan yang penting juga, gimana mereka hadapi risiko-risikonya. Jadi misi kita sekarang bongkar strategi analisis sama perisai risikonya di swing trading ini. Betul. Materi Anda ini emang nunjukin banget dua sisi ya. Potensi untungnya ada dari ayunan harga, tapi ya itu, risikonya juga nggak main-main. Kuncinya sih kayak yang Anda catat juga, ya analisisnya mesti cermat. Terus disiplin banget soal manajemen risiko. Oke. Kita coba bedah dulu ya metode analisisnya. Di sumber Anda itu disebut kalau swing trader banyak nyender ke analisis teknikal ya, yang lihat-lihat grafik harga, pola, momentum gitu kan? Ya, benar. Fokus utamanya emang di situ. Soal fundamental sedikit, itu gimana nyambungnya? Nah, ini menarik nih. Jadi, analisis fundamental yang lihat kondisi perusahaan, itu perannya lebih kayak filter awal gitu loh. Filter awal, maksudnya? Iya. Mungkin buat milih-milih dulu saham mana sih yang oke lah buat dimainin. Tapi begitu sahamnya udah dapat nih. Oh, fokusnya langsung geser ke teknikal buat nentuin timingnya, kapan masuk, kapan keluar gitu. Nah, tepat. Timing jadi kunci. Biasanya dalam hitungan hari atau beberapa minggu gitu. Tujuannya ya bukan buat nebak masa depan sih. Lebih ke lihat tren yang lagi jalan. Terus cari celah pas harga mau balik arah, atau malah lanjut berdasarkan data historis gitu. Oke. Jadi timing ya fokusnya. Terus alat teknikalnya apa aja nih yang sering muncul di materi Anda? Mungkin bisa dikelompokin gitu. Bisa. Kalau dari catatan Anda, kayaknya ada 3 kelompok gede nih. Pertama, alat buat identifikasi arah tren. Paling dasar ya moving averages MA itu. Kayak lihat rata-rata harga geraknya kemana. Biar kita nggak lawan arus pasar lah istilahnya. Oke. MA ya. Sinyal kayak MACD crossover gitu sering jadi patokan awal berarti? Betul. Pas garis MA-nya nyilang gitu. Nah, setelah tahu arah trennya, Terus gimana? kedua kita butuh alat buat ukur momentum sama potensi jenuhnya pasar. Nah, di sini sering banget disebut Relative Strength Index atau RSI. RSI. Itu yang buat lihat harga udah kemahalan overbought atau kemurahan oversold, itu bukan sih? Iya, persis. Jadi kayak termometer pasar gitu deh. Coba lihat, ini pasar lagi semangat banget apa malah lagi lesu? Idenya sih simple. Cari pulang beli pas pasar lagi oversold, terus hati-hati pas lagi overbought. Oke, masuk akal. Jadi kayak ngukur suhu pasar ya. Ada kelompok ketiga? Ada. Ketiga ini alat buat konfirmasi sama cari level-level penting. Nah, di sini ada beberapa nih. Volume transaksi, misalnya. Ini penting buat mastiin trennya kuat apa enggak. Kalau harga naik tapi volumenya kecil, wah, patut curiga tuh. Terus ada pola candlestick. Bentuk lilin di grafik itu kan visual banget ya. Bisa kasih petunjuk soal sentimen pasar. Sama satu lagi, Fibonacci retracement. Ini agak teknis sih, tapi intinya buat prediksi level support resisten alami gitu. Sering dipakai buat nentuin target atau stop loss. Wah, banyak juga ya alatnya. Tapi intinya berarti bukan harus kuasain semua sekaligus ya. Lebih ke paham fungsinya masing-masing buat dapat gambaran utuh gitu. Nah, itu dia poinnya. Setiap alat kan kasih sudut pandang beda. Digabungin, baru bisa bantu ambil keputusan yang lebih oke soal kapan masuk, kapan keluar. Tapi ya namanya juga trading, secanggih apapun alatnya, resiko pasti ada dong ya. Materi Anda kayaknya jelas banget nih soal ini. Jelas banget, gak ada analisis yang 100% benar terus. Salah satu resiko paling gede yang di-highlight di sumber Anda itu ya overnight risk, resiko pas pasar tutup. Itu gimana maksudnya? Jadi, pas pasar tutup, kan bisa aja ada berita gede atau kejadian tak terduga. Nah, pas pasar buka besoknya, harga bisa tiba-tiba lompat jauh, naik atau turun drastis. Analisis teknikal yang kita buat kemarin bisa jadi nggak relevan lagi. Ini resiko khasnya swing trading nih. Wah, iya juga ya.
bisa bikin kaget itu. Selain itu, ada risiko apa lagi? Ya jelas ada resiko salah analisis, indikator kasih sinyal palsu, gitu. Terus tergantung brokernya, bisa ada biaya nginep posisi, overnight fee. Sama satu lagi yang disebut di catatan Anda itu, resiko psikologis. Kadang kita keluar cepet banget pas tren bagus baru mulai, takut profitnya hilang. Atau sebaliknya, nahan rugi kelamaan, ngarep harga balik. Kompleks juga ya risikonya. Terus gimana cara ngelindungin diri dari ini semua? Perisainya apa nih yang paling ditekankan di materi Anda? Kuncinya cuma satu sih, manajemen resiko yang ketat plus disiplin, wajib hukumnya. Dua arat utama yang selalu disebut yaitu tadi, stop loss sama take profit. Oh iya, stop loss buat batas ruginya, take profit buat kunci untungnya ya. Betul, stop loss itu kayak rem darurat otomatis. Kalau harga turun nyentuh level itu, ya udah lepas, batasi kerugian. Take profit ya sebaliknya, pas target untung kena, jual otomatis, amankan profit. Selain pasang rem sama target otomatis itu, ada lagi nggak? Ada satu lagi aturan emas. Ukuran, posisi, atau position sizing. Penting banget ini. Materi Anda nyaranin, jangan pernah taruh risiko lebih dari sekian persen kecil modal di satu tradingan. Misalnya, 1% atau 2% aja dari total modal. Oh, jadi biar kalaupun rugi di satu posisi, nggak langsung bikin modal amblas gitu ya? Nah, itu tujuannya. Biar bisa selamat dan terus main di pasar. 1-2 kali salah tebak itu biasa, yang penting modalnya aman buat coba lagi. Ini soal survival jangka panjang. Oke. Jadi kalau ditarik kesimpulan buat Anda nih, para pendengar, swing trading ini kayak main selancar ya di ombak jangka menengah pasar. Pakai alat-alat teknikal tuh ibarat papan selancarnya, tapi ombak kan bisa ganas ya, jadi wajib banget pakai pelampung. Pelampungnya, ya itu tadi. Stop loss, take profit, sama jangan taruhan kegedean di satu ombak aja. Jadi kalau kita lihat gambaran gedenya, sukses di swing trading ini, kayak yang materi Anda bilang juga, bukan soal jago nebak arah pasar terus-terusan ya? Bukan itu. Lebih ke gimana kita bisa kelola probabilitas, kelola resiko, dan yang paling penting, lindungi modal kita secara konsisten. Biar bisa tetap trading besok, lusa, dan seterusnya. Ini game soal probabilitas dan manajemen modal. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan lebih jauh. Yang kepikiran dari diskusi kita sama materi Anda. Kalau swing trading itu kan bergantung banget sama pola harga historis sama analisis teknikal ya. Tapi tadi kita bahas, resiko terbesarnya justru sering dari berita dadakan pas pasar tutup, yang nggak kelihatan di grafik. Pertanyaannya, gimana caranya seorang trader bisa mulai memasukkan faktor ketidakpastian eksternal ini ke dalam strategi mereka yang udah sangat teknikal itu? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.